Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi la ilaha illahu alladzi la ya'budu illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi a'zamu min khalqillahi subhanahu wa ta'ala alladzi yukhrijun nasa minadh dhulumati ilan nur. Faya ibadallah أوصيكم بنفسي بتقوى الله كما قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian, selalu melimpahkan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa berada di tempat yang penuh mubarakah ini, guna dan tak lain hanya untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni salat Jumat secara berjamaah. Dan begitu pun juga salawat dan salam atas junjungan Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Nabi yang berhasil menyelamatkan kita daripada kemungkaran, yang berhasil menyelamatkan kita daripada kemunafikan, yang berhasil menyelamatkan kita daripada kesyirikan, yang dimana pula Nabi yang berhasil menyempurnakan agama Allah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kehidupan kita ini tentu kita telah meyakini yang namanya yaumul qiyamah, hari kiamat, wa yaumul hisab, dan hari pembalasan, wa yaumul yub'ats, dan hari kebangkitan. Karena salah satu syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran keyakinan bahwa jikalau engkau beriman atas kebangkitan, jikalau engkau beriman atas hari hisab, hari pembalasan, jikalau kau beriman atas hari kiamat, tentulah kita ingat kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jikalau kita melihat realisasi kehidupan kita pada hari ini, godaan, cobaan, ujian, terkhusus daripada cobaan yang Allah berikan kepada kita. Namun jikalau kita ingin memeriksa diri kita, hasibu qabla an tuhasab, periksa, introspeksi diri, tentulah tidak ada yang namanya kezaliman. Akan tetapi jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, faktanya
Di antara kita masih banyak yang berbuat kezaliman, kemungkaran, kesyirikan di antara kita. Karena kenapa? Nafsu yang membara. Terjadilah akal tertutup dengan nafsu yang membara. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Berbangga-bangga di dunia ini, berbangga atas pangkat yang kita miliki, berbangga atas harta yang kita miliki, berbangga atas pangkat yang kita miliki, sehingga itu bisa melalaikan kita hatta zurtumul maqabir, sampai kita masuk ke liang kubur. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah, marilah kita mempergunakan umur yang Allah berikan kepada kita, waktu yang Allah berikan kepada kita, rezeki yang Allah berikan kepada kita, cuman untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pangkat dan jabatan dan harta menjadi hijab terbesar menutup diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin dan percaya pangkat dan jabatan dan harta sebagai jalan untuk mencapai ridha Allah, bukan sebagai jalan untuk bagaimana kita terhalang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekian banyak pertanyaan yang Allah pertanyakan kepada kita nanti di yaumil qiyamah. Ada 4 hal yang dipertanyakan oleh Allah. La tazulu qadama 'abdin 'adan yaumal qiyamah 'inda rabbih hatta yus'alu 'ala arba'ah min 'umrihi fima aflah wa malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa shababihi fima ablah wa amalihi fima min amalihi. Inilah Bapak Ibu sekalian 4 hal yang akan dipertanyakan nanti di yaumil qiyamah. Umur, bagaimana kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan sampai umur yang Allah berikan kepada kita menghadap kepada Allah dengan kemaksiatan, kita menghadap kepada Allah dengan kezaliman, kita menghadap kepada Allah dengan kemusyrikan. Jangan sampai karena umur yang Allah berikan cuman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syababihi fima ablah. Masa muda kita yang Allah berikan kepada kita, rezeki ketika kita masih muda, kesehatan yang Allah berikan kita masih muda, bagaimana kita menghadap kepada Allah. Jangan sampai masa muda tersebut menghadap kepada Allah dalam bentuk kesyirikan, dalam bentuk kemunafikan, dalam bentuk kezaliman. Wa malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta yang Allah berikan yang melimpah, pangkat yang begitu tinggi, jabatan yang begitu dahsyat, bagaimana kita menghadapkan kepada Allah. Jangan sampai kita menghadap kepada Allah dengan kezaliman, kemungkaran, kesyirikan. Yang terakhir, wa amalihi fima alimah. Ilmu yang kita dapatkan, tentu jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah, orang yang sekolah masikola togi ga yare gade na sikola tentu napahangi makade yaumul qiyamah akan pasti, yaumul hisab akan ada, yaum yub'atsu akan terjadi, hari kebangkitan akan terjadi, hari yaumul qiyamah, hari kiamat akan terjadi, dan hari keadilan seadil-adilnya akan dipertanggungjawabkan, akan dihadapkan kita di hadapan Allah. Dan inilah ilmu pasti. Masikola toko gede togi masikola tetap mupahang, tapi apalah daya nafsu yang membara sehingga otak akal tertutupi dengan nafsu. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah. Dengan itu pernah suatu waktu Nabi Muhammad duduk bersama para sahabatnya, namun para sahabat memperhatikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, lima baqaita buqa'an syadida?" Ya Rasulullah, kenapa engkau sedih sedemikian sedih ya Rasulullah?
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walima baqaitu buqa'a." Kenapa saya sedih sedemikian sedih, yang dimana nanti hum yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah, yuhibbuna dunya wa yansawna Allah, yuhibbuna dunya wa yansawna Allah wa yansawna bi dzikrillah. Nabi Muhammad bersedih nanti di yaumil qiyamah manusia berbondong-bondong menuju api neraka, berlomba-lomba menuju api neraka. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang untuk menarik tali pinggang mereka, menarik tangan-tangan mereka. Akan tetapi mereka melepaskan diri daripada peganganku. Walimadza yaf'aluna ya Rasulullah? Apa yang mereka lakukan ya Rasulullah? Apa yang mereka kerjakan ya Rasulullah? Hum yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Hum yuhibbuna dunya wa yansawna al-maut. Mereka cinta dunia, cinta pangkat dan jabatan, sehingga hatinya tertutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tertutup oleh yaumul qiyamah, hari kebangkitan, hari kiamat, hari hisab, hari pengadilan. Secara logika di dunia, Bapak Ibu sekalian jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah, secara logika jikalau kita sudah diberikan dana oleh pemerintah, tentu akan ada yang namanya pertanggungjawaban. Jikalau di dunia ada pertanggungjawaban, apatah lagi nanti di yaumil kiamat, tentu pasti ada pertanggungjawaban. Jikalau engkau takut dengan pertanggungjawaban nanti di dunia, bagaimana kau bisa mempertanggungjawabkan nanti di yaumil kiamat? Jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim, di mana hari mulut tidak bisa lagi berbicara, mulut tidak bisa lagi berkutik. Apa yang berbicara? Tangan dan kaki menjadi saksinya. Dengan itu jemaah Jumat ya insyaallah, dengan bulan yang penuh berkah ini, kita sudah berada di pertengahan Ramadan. Marilah kita menjadikan bulan Ramadan ini bulan pensucian hati, bulan sebagai untuk menintrospeksi diri. Apakah kita di tahun-tahun berikut, di tahun-tahun yang lalu, bagaimana kita nanti di tahun-tahun berikutnya. Dengan itu marilah kita mendapatkan keberkahan di dalam bulan Ramadan, rahmat di dalam bulan Ramadan, ampunan Allah di dalam bulan Ramadan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbihim wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bagi orang yang bersegera mencapai ampunan Allah, bersegera mencapai rahmat Allah, bersegera mencapai barakah Allah, baginya adalah sorga yang seluas daripada bumi dan langit, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah, hayya bina nad'u ila Allah subhanahu wa ta'ala. فيا عباد الله هيا بنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وبارك على كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.
اللهم اغفر ذنوبنا فإنك خير الغافرين، اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين، اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، اللهم استر عيوبنا في الدنيا والآخرة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على إيمانك. اللهم توفنا بحسن الخاتمة بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا بتوبة نصوحة قبل الموت، اللهم ارزقنا بتوبة نصوحة قبل الموت، اللهم ارزقنا بتوبة نصوحة قبل الموت. اللهم انصر بلدة المسلمين عامة، بلدة طيبة ورب غفور، وخصوصا بلدة أندونيسيا خاصة، بلدة طيبة ورب غفور. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت، اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.